2 bagian, yaitu bagian pertama hari ini, kemudian nanti berikutnya masuk bagian kedua tentang praktikalnya ya untuk mencoba. Oke, baik. Sudah direkam ya, sudah direkam, berarti tinggal saya mulai saja materinya. Saya mulai share dulu. Baik. Kita share dulu materinya. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat semua. Ini kita memang tidak mungkin untuk membahas seluruh modul secara detail satu demi satu, sehingga memang jadinya loncat-loncat gitu ya. Nah, ini kita akan kita hari ini kita akan langsung loncat ke modul ke-8, yaitu machine learning. Nah, ini karena ini kelihatannya akan terkait dengan proyek akhir kita, maka kita dahulukan machine learning, kemudian kita akan bahas deep learning. Baik, machine learning ini merupakan salah satu ilmu pada AI, artificial intelligence ya. Di sini ada machine learning. Nah, kita lihat pada cabang ilmu machine learning ini apa machine learning, kemudian dia di dalamnya ada apa saja, bagaimana cara bekerjanya, nah kemudian digunakan di mana saja gitu. Kemarin kita sudah mempelajari AI yang tentang searching ya, mencari solusi dengan metode searching. Nah, sebenarnya ada juga metode fuzzy yang harusnya dibahas kemarin, tapi kita lewat saja, karena fuzzy itu banyak digunakan untuk kontrol. Jadi, karena kita kalau di LTI, RMKI, yang mayoritas peserta kuliah ini kelihatannya tidak terlalu membutuhkan kontrol. Gitu. Jadi, fuzzy nanti silakan bisa dipelajari saja kalau membutuhkan. Nah, kalau yang lain barangkali kalau membutuhkan terkait fuzzy untuk pengendalian boleh nanti kita bisa diskusikan ya. Nah, kita coba yang lebih teknologi yang kelihatannya lebih banyak dibutuhkan saat ini di perkuliahan kita adalah machine learning. Jadi, machine learning, jadi mesin yang mampu belajar ya di sini ya. Belajar dari contoh dan pengalaman. Learn from example and experience. Nah, jadi kalau kita membuat program selama ini ya kita langsung manusianya membuat program untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau di sini kita membuat program yang programnya adalah program untuk membuat komputer belajar. Jadi di sini tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi kita membuat program, tetap membuat program. Nah, di sini hanya programnya bukan memprogram langsung untuk menyelesaikan solusi. Nah, seperti pada Edpuzzle itu adalah program yang langsung spesifik solusinya Edpuzzle. Kalau yang machine learning, ini kita membuat program secara umum untuk membuat komputernya dapat belajar. Nanti tinggal kasus-kasusnya saja dimasukkan ke situ. Sebelum kita masuk ke teknis dari machine learning, kita lihat contoh dari penggunaan machine learning yang sudah banyak kita rasakan sebagai customer gitu ya, machine learning gitu. Kita seringkali berbelanja di toko online kelihatannya ya, entah toko hijau, toko merah, toko biru, toko oranye gitu ya, macam-macam warnanya. Dan setelah kita belanja, biasanya berikutnya kita ditawar-tawarkan barang. Nah, yang menarik adalah barang yang ditawarkan itu tidak jauh dari apa yang kita sukai atau kita butuhkan. Bahkan kadang-kadang kalau kita browsing-browsing mencari suatu barang, besoknya barangnya itu muncul ditawar-tawarkan dalam berbagai merek dan dalam berbagai variasi. Nah, disinilah machine learning digunakan untuk memberikan rekomendasi.
bagaimana melihat kebutuhan dan perilaku dari customer-nya, kemudian dari situ memberikan rekomendasi kira-kira apa saja sih yang bisa menjadi alternatif bagi customer untuk dibeli. Nah, di sini artinya machine learning belajar dari kita. Jadi ketika kita browsing di Google, nah itu data kita itu masuk. Kita browsing apa, oleh Google direkam. Nanti dari situ menjadi profil dari diri kita. Nah, sehingga kalau kita browsing pun di Google-nya, googling gitu, nah seringkali kalau saya dengan yang lain begitu googling sesuatu itu yang keluarnya akan berbeda. Ini tergantung dari profilnya masing-masing dan itu dikembangkan oleh machine learning. Dalam hal ini untuk sebagai recommender system untuk memberikan rekomendasi. Selain itu kita juga barangkali pernah merasakan ditelepon oleh yang namanya marketing. Apa? Entah menawarkan kredit, menawarkan asuransi, menawarkan pinjaman, menawarkan kartu kredit bahkan, atau menawarkan macam-macam ya di situ ya. Nah, apakah mereka itu bank itu menelepon kita? Semua ditelepon nggak mungkin. Pasti dipilih orang-orang calon customer yang potensial. Nah, gimana cara memilihnya? Kalau customernya cuma 100 orang itu ya gampang aja pilih satu-satu. Tapi kalau calon customernya jutaan, mana yang menjadi target marketingnya? Mana yang menjadi target marketingnya akhirnya membutuhkan mesin yang bisa memilih target marketing itu. Di sini digunakan machine learning dengan metode yang namanya metode clustering. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa metode clustering tersebut ya. Jadi kalau kita lihat machine learning, jadi machine learning itu apa? Satu, dia mesin yang mampu belajar berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya itu apa? Berarti perlu ada data-data dari kejadian sebelumnya. Di sini berdasarkan data kejadian sebelumnya kemudian membuat prediksi berdasarkan data tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi machine learning itu bisa bekerja kalau ada data. Jadi dia adalah pembuat keputusan berdasarkan data yang ada di sebelumnya. Nah, di sini semakin banyak data yang masuk, maka semakin baik kemampuan dia belajar. Nah, jadi di sini dalam machine learning ini kemampuan belajarnya ini akan selalu meningkat terus bila ada data-data yang baru. Nah, ini adalah machine learning. Jadi itu esensinya ya. Jadi kalau kita lihat dari data-data yang ada gitu ya. Dari data-data yang ada di real world itu ya. Kalau kita akan browsing, kemudian kita berbelanja. Kalau IoT itu ada data-data dari sensor, kemudian data-data itu pertama adalah dikumpulkan, gathering data dalam suatu database. Nah, kita lihat datanya itu kan macam-macam ya, sehingga kita juga seringkali melihat saking macam-macamnya kita melihat dan sering mendengar yang namanya big data atau ada yang membahasakan ke bahasa Indonesianya sebagai mahadata gitu ya. Nah, kalau kita ingat kembali apa itu big data, big data itu adalah multiple V ya di sini ya. Apa sih big data? Ya, memang kalau kita lihat big apa? Pertama adalah volumenya gitu ya. Volumenya yang besar, banyak banget, sehingga oleh manusia itu susah untuk dikerjakan dalam waktu yang singkat. Karena itulah kita butuh mesin, karena itulah kita butuh komputer. Nah, ternyata bukan cuma volume, tapi juga ada
variety. Kita lihat data itu ada data email, data sensor, formatnya macam-macam. Ada formatnya gambar aja, gambar itu ada formatnya JPEG, PNG, GIF, TIFF, macam-macam. Nah, kalau mau kita proses dengan berbagai macam format, nah ini tentu harus disamakan dulu, dinormalisasi dulu, harus diproses dulu ya. Nah, kemudian yang lebih menantang lagi adalah V yang berikutnya. V yang berikutnya itu adalah velocity, di mana kecepatan datanya tuh datangnya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kemudian kalau mau kita olah bersama, nah kalau data yang lambat belum datang, nanti datanya nggak lengkap. Akhirnya belajarnya jadi nggak benar. Nah, ini gimana cara mengantisipasi? Yang paling seru itu yang terkait dengan velocity kalau kita mau melihat data kemacetan, data traffic, data lalu lintas menggunakan Google Map. Nah, itu kan datanya besar sekali. Kemudian kita inginnya tuh datanya tuh aktual. Nah, ini kan berarti kejar-kejaran ini. Nah, ini jadi menarik sekali nih. Sehingga bidang big data ini terus dikembangkan dan terus diteliti untuk membuat supaya kualitas datanya semakin baik. Nah, karena itu sebelum bisa diolah, kita harus melakukan pemrosesan datanya dulu ya, diolah. Nah, di sini pada machine learning, apa yang kita lakukan adalah pertama kali kita mau melakukan apa gitu. Mesinnya tuh disuruh belajar apa, disuruh ngapain. Nah, ada berbagai macam algoritma tergantung dari kebutuhannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Google, algoritma machine learning itu banyak banget. Terus saya mau pilih yang mana? Gitu. Apakah bisa pilih acak? Nah, hari ini akan kita bahas bagaimana cara memilih algoritma. Nah, kalau sudah memilih algoritma dan fungsinya untuk apa, nanti kita juga memproses datanya disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, setelah itu dilakukan proses belajar. Setelah belajar, kemudian digunakan. Ya. Komputernya memiliki pengetahuan. Nah, itu konsep dari machine learning. Nanti kita lihat lebih detail ya. Jadi kalau dilihat di sini ada data yang digunakan mesin untuk belajar. Nah, belajar menggunakan data yang kita sebut datanya itu sebagai training data untuk belajar. Hasilnya apa? Nanti hasilnya menjadi suatu model dari machine learning. Nanti dari model itu digunakan untuk kebutuhan apa? Misalnya membuat prediksi, untuk melakukan prediksi, ya. Nah, ini fungsi dari machine learning. Baik. Nah, saya akan jalan dulu ya, percepat ya, nanti kita banyak diskusi. Jadi, apa yang dilakukan pada machine learning, jadi di sini ya pertama, artinya ada dua bagian ya, pada machine learning. Jadi proses dia belajar dan proses dia bekerja. Nah, ini gambar ini memperlihatkan proses dia belajar. Jadi, kalau belajar itu pertama ya, bahan ajarnya dulu, ini bahan ajar. Siap dulu ya. Setelah bahan ajar, kemudian dilakukan proses belajar. Belajar gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ini proses belajar semua. Kemudian di sini tahap ketiga adalah evaluasi atau ujian kalau kita ya. Lulus apa enggak? Kalau tidak lulus, ya dia tidak naik kelas, berarti ke kiri, suruh belajar lagi. Gitu. Kalau dia lulus, ya ke kanan, artinya dia mendapat sertifikat. Oke, lulus, silahkan digunakan. Nah,
Jadi proses belajar machine learning itu sama dengan konsepnya dengan proses belajar manusia. Jadi di sini kalau machine learning digunakan untuk memprediksi, nah nanti terakhir pada saat setelah belajar selesai dilakukan ujian. Benar nggak prediksinya? Kalau salah ya dia suruh belajar lagi, terus suruh belajar lagi. Kalau sudah benar, dikasih beberapa soal benar, benar, ya sudah. Nah sekarang artinya kita yang menentukan. Kalau berapa batas kelulusannya? Apakah 80% benar kita luluskan, 70% benar kita luluskan, itu tergantung dari manusianya. Yang pasti, machine learning ini tidak memungkinkan 100% benar, karena nggak bisa dia 100% benar. Nanti kita akan lihat dalamnya seperti apa, sehingga kita lihat bahwa tidak mungkin dia perfect ya, apalagi datanya juga berubah terus. Di sini, jadi machine learning digunakan untuk melakukan prediksi macam-macam ya, prediksi adanya fraud gitu misalkan ya, kemudian prediksi adanya serangan pada jaringan, jadi atau mendeteksi, jadi tugasnya itu machine learning itu kemudian melakukan pengenalan suatu pola, pengenalan suatu ya pengenalan serangan kalau di RMKI gitu ya, keamanan informasi ini adalah fungsi-fungsi dari machine learning. Jadi untuk melakukan prediksi, untuk melakukan pengenalan pola, untuk melakukan klasifikasi, clustering tadi ya, clustering apa namanya customer potensial gitu ya. Baik, nah, jadi kalau kita lihat lebih dari bahasa gambarnya ya, ini contohnya penggunaan machine learning dalam mendeteksi mana yang merupakan wajah manusia, mana yang bukan. Ini menggunakan machine learning. Di sini digunakan untuk menghitung jumlah manusia dalam suatu area. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini machine learning digunakan untuk mendeteksi siapa yang pakai masker, siapa yang tidak pakai masker. Nah, ini zaman sekarang ini sudah semakin mudah, ini sudah ada library-nya semua jalan di Python. Jadi tinggal pakai library-nya, masukkan fotonya, nanti udah keluar. Ini sebenarnya aplikasinya tidak sulit karena sudah ada semua. Nah, tinggal kita yang harus paham dalamnya seperti apa, sehingga kalau ada kegagalan pada suatu sistem, kita tuh bisa tahu apa dan kenapanya. Itu yang membedakan antara program magister dengan kursus ya. Karena kalau kursus ya belajar pakai tools-nya aja. Gimana cara bikin programnya ini, ada masker, enggak ya. Cepat, sehari juga selesai. Tapi kita di magister ini kita belajar apa dan kenapanya, konsep dasarnya, sehingga kita bisa tahu bahwa algoritma ini sebenarnya banyak kelemahan dan ini menjadi banyak tantangan. Mulai dari mendeteksi wajah, mendeteksi masker, kemudian mendeteksi suara. Nah, ini kita ngobrol dengan mesin ya, di mana mesinnya itu belajar untuk mengenali suara kita. Nah, kemudian ngobrol di situ. Ya Siri, ya Cortana, itu macam-macam ya. Kemudian ada Google Assistant yang tergantung siapa yang mengembangkan. Siri dikembangkan oleh Apple, Google Assistant dikembangkan oleh Google, Cortana dikembangkan oleh Microsoft. Semuanya ini adalah speech automated system ya, dia asisten elektronik kita di sini. Kemudian kalau kita nonton YouTube, kita nonton Netflix, kita nonton televisi, film-film gitu. Ya termasuk juga kalau kita berbelanja ya, kadang-kadang di sini kita film yang direkomendasikan kita itu genrenya sesuai dengan yang kita suka gitu. Nah, ini kembali lagi dia mempelajari bukan yang dari kita tonton saja, tapi dari apa yang kita browsing. Itu sudah dicatat oleh sistem. Karena itu hati-hati dalam meninggalkan jejak digital. Jejak digital itu akan terus nempel seumur-umur. Karena itu janganlah kita harus hati-hati dalam meninggalkan jejak digital kita ya. Karena sekalinya rusak memang rusak. Jadi sebagai contoh yang pengalaman saya lihat sendiri adalah dalam permohonan visa
Kalau jejak digital kita bagus, visa kita kalau kita mau perjalanan ke luar negeri itu cepat sekali keluar, cepat keluarnya kalau jejak digital bagus. Tapi kalau jejak digital kita kurang baik, nah ini kalau kita mau berkunjung suatu negara mengajukan visa itu bisa lama atau bahkan tidak keluar. Kalau dulu untuk mengajukan visa itu harus wawancara, sekarang relatif enggak, karena cukup menulis nama kita di Google apa yang keluar, dilihat jejak digitalnya, sangat mudah, sehingga kita harus hati-hati. Itu semua menggunakan machine learning, digunakan untuk travel, ya, jadi baik bagi customer maupun bagi penyelenggara bisnisnya ya, penyelenggara jasanya. Jadi bagi kita bisa mencari tiket pesawat atau tiket transport yang paling efisien, paling murah gitu. Sementara bagi travel agent atau bagi perusahaan travel itu bisa digunakan untuk menentukan harga. Nah ini jadi harga terbaik ini berapa untuk dijual. Itu semuanya menggunakan machine learning. Kemudian bidang kesehatan untuk memprediksi penyebaran penyakit gitu ya, kemudian marketing tadi sudah dibahas ya, terutama bagi toko tuh kan dia butuh melihat customer mana yang potensial, customer mana yang lagi goyang, iya enggak. Nah kalau udah customer lagi goyang tuh harus cepat-cepat dikasih bonus gitu. Terus customer mana yang pergi. Kalau sampai ada customer pergi, itu berarti produk kita sudah membosankan gitu barangkali. Harus membuat inovasi baru. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi di mana-mana nih machine learning. Di self-driving car, gitu. Kemudian di masalah sosial media, ya macam-macam ya. Kalau yang sering kita lihat ya ini, Google Map Traffic Analysis. Nah, kalau ini kan kita melihat bagaimana traffic di suatu area ini bisa kita lihat sehingga kita bisa mendapatkan saran prediksi jalannya lewat mana kalau kita sedang menempuh perjalanan. Nah, barangkali ini bakal seru nih. Apakah Google Map ini bisa dipercaya? Nah, pertanyaannya itu sekarang, apakah Google Map itu bisa dipercaya? Dari respondennya, nah ada yang coba nih pengen tahu nih. Boleh kita diskusikan dulu pertanyaannya. Apakah Google Map-nya itu bisa dipercaya? Jawabannya itu adalah sangat dipercaya, boleh dipercaya, agak dipercaya, tidak dipercaya. Nah, tolong tulis di chat. Nah, pengen tahu nih dari semua yang ada di sini di kelas ini, kira-kira tingkat kepercayaan kita terhadap Google Map itu seberapa besar? Jadi apakah sangat dipercaya, biasa aja, agak dipercaya, boleh dipercaya, atau boleh dipercaya, atau sulit dipercaya, tidak dipercaya? Nah, ini menjadi tantangan. Nah, ini kalau kita lihat di chat ya, semua jawabannya tidak 100% percaya ya. Boleh dipercaya, agak boleh, agak bisa, tidak 100%, ada yang kepercayaannya 60%. Artinya bahwa kalau di sini Google Map itu bisa kita jadikan acuan, tapi jangan digunakan jangan sangat percaya dengan Google Map ya. Nah, ini menarik nih Mas Luki nih. Walaupun gitu tetap aja boleh dipercaya dan agak dipercaya gitu ya. Tetap tidak bisa dipercaya. Nah, apakah Google Map itu bisa dinaikkan tingkat kepercayaannya? Nah, ini jadi pertanyaan akhir saya. Kalau kita mau laku kan harus dinaikkan nih tingkat kepercayaannya ya, sehingga biasa digunakan. Tantangannya cukup besar. Ada yang tahu Google Map itu mengupdate data dari sensornya setiap berapa waktu, setiap berapa saat? Apakah setiap detik,
setiap 2 detik, 3 detik, 5 detik, atau menit, atau jam. Apakah ada yang pernah mendapatkan informasi? Google Map ini dia mengupdate sensornya. Sensornya siapa? Sensornya kita ya, handphone kita yang kita bawa-bawa itu, gerak-gerak itu. Nah, itu sensornya. Banyak sekali sensor. Banyak sekali sensor diterima oleh Google dari GPS kita yang aktif. Dari situ, dari pergerakannya akhirnya menjadi traffic. Nah, Google mengupdate informasinya setiap 10 menit sekali. Artinya, kalau ada kejadian yang sangat cepat dalam rentang waktu kurang dari 10 menit, itu di Google-nya belum diupdate. Nah, sehingga memang kalau ini ada suatu kepadatan dalam waktu yang cukup panjang, sudah panjang kejadiannya, nah ini berarti ini sudah diupdate, sudah benar ya. Tapi kalau baru saja kejadian, ada penutupan jalan, kemudian pas kita lewat situ, nah biasanya kalau ada rombongan penting ya, kemarin MotoGP lewat gitu ya, pas baru ditutup, ini Google-nya belum update. Masih hijau, begitu kita lewat, taunya berhenti. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sehingga kita sebagai manusia ini harus gimana? Ini jadi tantangan. Walaupun kita tahu ini sangat ini ya, Google Map ini cukup membantu kita dalam membuat prediksi. Prediksi, nah intinya adalah, sehingga prediksi itu ramalan tidak bisa kita percayakan 100%. Nah, dalam membuat prediksi atau dalam membuat suatu machine learning, nah sekarang kita lihat bagaimana cara belajarnya. Cara belajar ini yang paling populer itu ada 3. Yang pertama adalah supervise, belajarnya itu pakai guru. Yang kedua, unsupervised, itu belajar sendiri. Yang ketiga, itu reinforcement learning, belajar langsung di lapangan. Supervised learning, itu kalau kita yang namanya belajar nyetir mobil atau nyetir motor, itu kita belajar dulu teorinya, pakai sekolah mengemudi. Nah, di sekolah mengemudi itu gini caranya, tekniknya begini, diajari gitu ya. Berarti setelah diajari, kemudian dilatih oleh gurunya. Nah, ini adalah supervised learning. Kalau unsupervised learning, itu ya dia belajar dulu sendiri, cari teorinya sendiri, lihat dari mana, lihat dari sini, lihat dari kemana. Yang kadang-kadang kalau belajar sendiri kita juga bingung. Karena ilmunya kok jadi macam-macam. Si A ngomong A, si B ngomong B, si C ngomong C. Nah, akhirnya tapi kita mencoba belajar dari situ. Berarti unsupervised, tanpa guru. Yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah, di sini langsung terjun. Jadi kalau belajar mobil ya langsung aja. Nggak usah pakai simulator, nggak usah apa, langsung aja ke lapangan. Nah, belajar dari lingkungan. Kalau nabrak ya sakit gitu ya. Jadi langsung belajar dari eksperimen dia, reinforcement learning. Hit and trial. Langsung di situ ya. Nah, ini adalah cara belajar yang paling populer di machine learning. Supervised learning, dia pakai guru. Siapa gurunya? Siapa gurunya? Gurunya ini adalah si data setnya. Data set atau data untuk belajar. Jadi semakin banyak datanya, berarti semakin kaya si gurunya. Jadi yang namanya gurunya itu adalah datanya. Nah, jadi kalau yang namanya supervised learning di sini, kita itu misalkan sudah dikasih dataset berbagai macam, misalnya gambar binatang, yang kalau kita lihat kucing, kemudian di situ dikasih nama, ini kucing loh ya, ini cat, semuanya dikasih nama cat. Nah, dah belajar, pokoknya yang namanya cat tuh yang ini. Kalau nggak gini namanya bukan cat. Dah setelah dia belajar, kemudian dia ujian. Dikasih
berbagai macam gambar yang berbeda dengan gambar ketika dia berlatih, tetapi di sini memiliki fitur yang mirip. Nah, kalau fiturnya mirip, dia bisa tahu yang ini kemana, ini apakah yang ini apa, kemudian kalau yang bukan berarti dia bukan kucing. Tidak dikatakan anjing ya, karena dia tidak dikenalkan anjing. Dia dikenalkan ini kucing, ini bukan kucing. Ini kucing, ini bukan kucing. Nah, dah diajari. Nanti setelah itu, dia ketika dia bekerja, ya dia hanya mendeteksi ini kucing, ini bukan. Nah, artinya di sini ada yang namanya label. Jadi pada supervised learning, ini ada data-data yang sudah diberi label bahwa ini kucing, ini bukan kucing, gitu ya. Atau mau 3 juga boleh, anjing, kucing, kuda gitu. Mana anjing, mana kucing, mana kuda, tergantung dari, yang penting kita kasih label dulu. Nah, dia bisa mendeteksi itu. Itu adalah supervised learning. Kalau unsupervised learning, nah dia belajar sendiri. Nah, akhirnya dia melihat perilaku-perilaku, dia melihat fitur-fitur, dikasih gambar, macam-macam gambar. Nah, cuman dia kan nggak dikasih tahu ini apa, bahwa ini anjing atau ini kucing, dia tidak dikasih tahu, dia hanya melihat antara pola pertama dan pola lainnya itu berbeda pola. Nah, jadi dia mencari pola secara otomatis. Kalau tidak tersedia data, berarti dia akan melakukan unsupervised learning. Nah, artinya kalau tidak tersedia data, dia mencari pola secara otomatis. Karena mencari pola, membedakan pola 1 dengan pola 2, dia hanya bisa membedakan, memisahkan antara kelompok-kelompok. Yang ini kita sebut sebagai clustering ya. Clustering, memisahkan label to the yang tidak dapat digunakan adalah memberi labelnya gitu. Jadi yang dia lakukan adalah melakukan clusteringnya, pemisahan, gitu ya. Ini adalah unsupervised learning. Nah, kalau reinforcement learning itu belajar dari pengalaman, langsung di lingkungannya, jadi langsung interact with the environment. Jadi contohnya di sini kalau digambar seekor anjing diajari nih, duduk, jalan. Nah, kalau dia nurut, dia dikasih makanan. Kalau dia tidak, atau reward, kalau dia tidak nurut, dia dikasih hukuman atau tidak diberi makanan. Nanti dari situ dia lama-lama tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang duduk, mana yang berjalan. Dia bisa mempelajari instruksi dari pemilik anjingnya, dari tuannya. Nah, langsung dia belajar dari pengalaman. Ini ketiganya ya, yang paling populer. Ya, jadi di sini kita lihat di sini bisa membedakan ya kesimpulan sementara ya. Berarti pada supervise itu datanya harus diketahui dan sudah diberi label. Nah, sudah tahu nih. Jadi ini nih bahan belajarnya sudah lengkap. Kalau tidak ada informasi apapun tentang datanya, maka kita menggunakan unsupervised learning. Artinya di sini kita mulai tahu kapan kita pakai machine learning yang supervised, kapan kita machine learning yang unsupervised. Kemudian kalau digunakan untuk membuat keputusan, decision making gitu ya, ini kita menggunakan reinforcement learning. Sebagai contoh, kita lihat di aplikasinya saja. Kalau kita mau melihat seperti untuk menentukan seseorang itu apakah bisa dikasih insurance atau tidak, apakah terjadi fraud, apakah terjadi spam, apakah atau melakukan klasifikasi dari suatu gambar, itu menggunakan supervise selama sudah ada datanya sebelumnya bahwa fraud itu ini, spam itu ini bukan spam. Nah, ini gambar anjing, ini gambar kucing. Nah, sudah dikasih tahu sebelumnya, dia menggunakan supervise.
Nah, tapi kalau ada banyak data tapi belum dikasih informasi apapun terhadap gambarnya, belum ada labelnya, kita menggunakan unsupervised. Digunakan untuk mengcluster customer, hanya memisahkan saja. Nah, ini kemudian text mining, face recognition, hanya untuk mengenal bahwa ini ada wajah, ini bukan. Belum wajah apa. Ya. Nah, ini kita menggunakan unsupervised. Reinforcement itu biasanya memang digunakan untuk mengambil keputusan dalam khususnya misalkan dalam pengendalian ya, untuk pengendalian suatu self-driving car atau robot, sehingga juga banyak digunakan di gaming dalam pengambilan keputusan. Ini menggunakan reinforcement learning. Nah, dari sini kita tahu berarti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Akibatnya supervised learning ya hasilnya akan baik karena dia sudah diajari, ada contohnya. Cuma yang jadi masalah siapa yang akan memberikan labelnya? Siapa yang bikin bahan ajar? Nah, kalau kita belajar menunggu bahan ajarnya dulu kan lama gitu sebenarnya ya. Nah, tapi kalau sudah ada bahan ajarnya kita jadi cepat paham. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya gitu. Menyiapkan bahan ajar itu lama dan mahal gitu ya, dan bisa salah juga. Nah sekarang kalau kita lihat untuk unsupervised, dia memang kelebihannya nggak perlu ada data yang terukur dulu, nggak perlu ada labelnya. Nah tapi kalau dia belajar sendiri ya sulit mendapatkan hasil yang baik. Nah kemudian kalau reinforcement learning, nah di sini dia juga langsung belajar dari lingkungan. Jadi nggak perlu labeling gitu ya, sama seperti unsupervised. Tapi di sini bedanya dia harus dijelaskan dulu aturan-aturannya gitu ya. Kapan dia benar, kapan dia salah, kapan dia menang, kapan dia kalah. Nanti mesin learning-nya akan belajar, nah dia menghasilkan sesuatu, keluarkan, dia nanti dikasih tahu di situ. Wah itu salah, nah itu benar. Tapi tidak diajari sebelumnya mana yang salah, mana yang benar. Nah itu reinforcement learning. Kalau unsupervised, benar apa salahnya dia menentukan sendiri. Jadi nggak ada yang mengatur itu benar itu salah kok. Ya ini hasil belajarnya ini. Jadi kebenaran yang dimiliki oleh dia sendiri. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga penelitiannya terus berkembang. Penelitiannya terus berkembang, bukan cuma supervised dan unsupervised learning, tapi macam-macam. Macam-macam teknologi-teknologi dikembangkan. Yang 3 ini yang populer, tapi terus ada yang namanya transductive learning, active learning, kemudian inductive learning, self-supervised learning, deductive learning, semi-supervised learning, multitask learning, yang semuanya digunakan untuk mencari solusi terhadap kekurangan dari yang metode-metode yang sudah ada. Karena itu ini menarik sebenarnya. Penelitian di bidang machine learning ini bisa menghasilkan banyak tesis-tesis di sini, mengembangkan ini. Contohnya ya, ini ada semi supervised learning, berarti supervised tapi semi. Ini apa ini? Nah, ini sebenarnya problem utamanya ini kan adalah labeling ya. Siapa yang melabelingnya? Siapa yang bikin datanya? Siapa yang mengumpulkan data dan memberikan label? Manusia. Jadi yang manusia itu yang dikasih foto, manusia ngasih tanda, ini anjing, ini kucing. Ini manusia pakai masker, ini manusia tidak pakai masker. Lama, apalagi kalau datanya banyak. Karena itu dilakukan kombinasi, inovasi-inovasi, dilakukan gabungan hybrid antara supervised dengan unsupervised. Jadi unsupervised-nya digunakan untuk melabeli. Nah, diberi label. Nah, kemudian digunakan untuk supervised learning belajar. Idenya itu. Sehingga keluar metode-metode macam-macam dengan berbagai cara. Dengan berbagai nama. Semi-supervised, kemudian ada self-supervised, ya, more advanced gitu ya.
Jadi labeling data is not done by human, jadi otomatis oleh dia. Kemudian ini juga ada multiple instance, ini dikasih bintang ini karena masih dalam penelitian, ini belum publish, masih lemah ya di sini ya. Ini urusannya sama. Bagaimana cara melabeli data? Ada induktif, nanti silakan dibaca lagi ya. Tapi idenya sama, inductive learning, deductive learning kebalikannya ya. Kemudian ada transductive learning gitu ya. Ini semua terus dalam pengembangan karena ini belum ada gambar detailnya, tapi idenya satu, urusan labeling data. Jadi di sini untuk memprediksi label. Nah, ini kan masalahnya kalau manusia yang melabeli, oke ya, udah pasti. Tapi kalau yang melabelinya bukan manusia atau mesin, itu kan sifatnya prediksi juga labelnya. Nah, akhirnya gimana caranya supaya tidak salah, itu menjadi tantangan. Nah, keluar ini yang lebih seru lagi, ini multitask learning gitu ya. Jadi melakukan beberapa tugas pada satu waktu. Nah, ini jadi tugas apa? Tugas belajar, tugas melabeli. Nah, jadi untuk proses-proses yang berat. Ini biasanya membutuhkan teknologi multiprosesor. Jadi ada beberapa prosesor ini perlu didukung oleh hardware-nya. Macam-macam ya. Nah, ada yang active learning. Gitu. Nah, ini di sini membuka peluang-peluang penelitian. Oke, kita kembali lagi ke dasar konsep dasarnya machine learning. Nah, akhirnya kalau sudah itu kita nggak paham kalau kita belum nyoba ya sebenarnya ya. Akhirnya kita sebelum nyoba kita lihat dulu deh. Akhirnya yang menjadi pertanyaan kita, kalau kita punya banyak metode, banyak kasus, bagaimana kita memilihnya? Memilih metode apa untuk menyelesaikan suatu kasus apa? Nah, ada beberapa jenis dari machine learning, kita klasifikasikan dulu. Ada machine learning yang klasik. Machine learning yang klasik itu yang kita bagi ke dalam supervised learning, dan satu lagi unsupervised learning. Ini bisa kita gunakan asal datanya cukup sederhana. Fitur-fiturnya itu jelas. Membedakan lingkaran segitiga dengan segi 4. Jelas sekali fiturnya. Ada garisnya 3, garisnya 1 dengan garisnya 4. Lingkaran garisnya 1 ya. Kemudian segitiga ada garis 3 ruas garis, kemudian segi 4 ada 4 ruas garis dan macam-macam. Itu sederhana. Fiturnya sederhana. Nah, di sini ya. Ini kalau seperti itu, datanya sederhana, itu kita dan fiturnya jelas, itu kita bisa menggunakan machine learning yang klasik, dalam hal ini supervised atau unsupervised. Nah, kalau tidak ada data, tetapi ada tempat buat belajarnya. Nah, di sini. Maka kita menggunakan reinforcement learning. Jadi ada lingkungan untuk berinteraksi. Langsung dia di situ. Belajar langsung di lapangan. Gitu ya. Kita melakukan menggunakan metode reinforcement learning. Nah, kalau ada data, tetapi kualitas datanya itu ada masalah. Jadi datanya itu nggak berkualitas. Dalam arti datanya banyak yang tidak lengkap, atau datanya banyak yang salah. Nah, kita menggunakan machine learning tipe ensembles. Nah, ini akhirnya kita untuk menyelesaikan suatu masalah, kita kembali lagi yang penting sini, datanya ya. Nah, kalau datanya sangat rumit ya, bahkan datanya ini di sini nih. Ini kayaknya nggak bisa deh diselesaikan oleh mesin. Hanya keajaiban deh yang bisa menyelesaikan ini gitu, karena fitur-fiturnya tuh nggak jelas gitu ya. Jadi ini kalau ada foto yang sangat kompleks, banyak sekali orang di sana, ada binatangnya.
atau atau mengenali suara manusia, suara musik di tengah banyaknya noise yang bagi manusianya saja itu susah, maka di situ mesin juga boro-boro. Jadi kalau manusianya gampang menyelesaikan suatu problem, bagi mesin itu ya bisa gitu. Bukannya gampang. Kalau manusia bilang gampang, bagi mesin itu bukannya gampang, tapi ya bisa. Tapi kalau bagi manusianya susah, terus kita minta mesin menyelesaikan, ya nggak mungkin. Mesin itu digunakan kalau manusianya kerepotan dalam menyelesaikan masalah. Bukannya nggak bisa, manusianya bisa. Tapi kerepotan. Kenapa? Karena kebanyakan. Pakai mesin. Nah, tapi kalau manusianya kesulitan, terus minta mesin menyelesaikan, ya nggak mungkin. Metodenya aja bikinan manusia kok minta mesin yang mikir gimana gitu. Algoritmanya juga buatan manusia juga di sini gitu ya. Nah, tapi penggunaan neural network dan deep learning ini membuka peluang untuk menyelesaikan data-data yang kompleks. Kita akan belajar ini pada pertemuan berikutnya, neural network dan deep learning. Nah, dari sini kita lihat metode-metodenya apa. Kita berangkat dari machine learning. Oke, kita geser dulu berangkat ke classical learning. Tadi di classical learning ada unsupervised dan supervised. Supervised learning ini digunakan untuk melakukan prediksi, regresi, atau melakukan klasifikasi, anjing dan kucing. Regresi itu prediksi. Jadi memprediksi kejadian yang akan datang yang belum terjadi. Kalau sekarang ramalan cuacanya begini, kalau sekarang cuacanya begini, berarti nanti besok kira-kira hujan apa enggak. Nah, memprediksi. Nah, prediksinya ada beberapa metode. Linear regression, polynomial, kemudian Risk lasso regression, macam-macam ya. Ada algoritma-algoritmanya. Nah, kalau untuk memisahkan klasifikasi antara anjing dan kucing dan kuda dan beruang dan macam-macam gitu ya, ini berarti kita menggunakan metode-metode klasifikasi. Ada KNN, SVM, decision tree, logistic regression, macam-macam. Nah, itu kalau ada labelnya. Yang penting di sini ada label. Kalau tidak ada label, berarti kita salah, bukan di sini. Di bawah ya. Kalau ada labelnya. Kalau tidak ada labelnya, ya datanya ada, tapi nggak ada labelnya. Berarti kita pakai clustering, pakai unsupervised. Di sini unsupervised digunakan untuk clustering. Jadi untuk memisah-misahkan. Ada metode-metodenya juga. Atau untuk mencari pola, pattern search, atau untuk melakukan suatu generalisasi. Nah, biasanya begitu. Metode unsupervised itu. Nah, kalau tidak ada data, kalau no data, kita pakai reinforcement learning ya. Nah, kemudian kalau yang ensemble method ini kalau ada problem dengan quality-nya. Quality dari permasalahannya. Ini kita menggunakan ensemble ya. Jadi kalau datanya itu tidak lengkap, ada yang hilang, atau ada yang banyak yang errornya, banyak noise-nya, kita menggunakan ensemble. Kemudian yang ke bawah ini adalah yang neural network atau deep learning. Nah, ini kalau yang sangat kompleks. Gitu ya. Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, ini kan untuk regression banyak, classification banyak, ada KNN, SVM, decision tree, untuk clustering banyak metodenya. Nah, gimana cara milihnya? Apakah kita bisa acak gitu aja? Nah, itu di Python, khususnya di library scikit-learn, ini ada manualnya, ada cheat sheet-nya. Di sini ada track-nya. Kalau kondisinya seperti ini kita melakukan apa? Kalau kondisi seperti itu kita melakukan apa? Nah, di sini dari mulai start, nah kita akhirnya kalau kondisinya seperti ini berarti ini kasus klasifikasi, atau berarti kasus regresi, atau kasus clustering, atau kasus dimensional reduction ya. Contoh ya, reduction ya. Contoh kalau kita zooming ya, satu aja ya, supaya kelihatan.
Nah, di sini. Jadi, kita mulai dari start, kemudian di sini apakah di sini ada datanya gitu ya, dan sampelnya itu cukup banyak. Kalau sampelnya tidak cukup banyak atau kurang dari 50, ambil lagi dong. Nggak bisa sampel itu terlalu sedikit. Nah, kalau sampelnya cukup, oke. Ada pertanyaan berikutnya. Apakah digunakan untuk memprediksi suatu kategori? Nah, untuk memprediksi suatu kategori artinya untuk membedakan benda A dengan benda B, entitas A dengan entitas B, untuk melakukan kategori. Nah, di sini kalau iya kita ke kiri. Ke kiri dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah datanya tadi itu ada labelnya? Kalau ada labelnya ya kita ke atas. Berarti ke supervise classification. Kalau tidak ada datanya, kalau tidak ada labelnya kita ke bawah. Nah, kita ambil contoh yang ke atas. Lihat lagi sampelnya, apakah sampelnya cukup banyak? Nah, kalau kita sampelnya cukup banyak, lebih dari 100.000 data, kita bisa pakai kiri, linear. Ya. Kalau tidak, kita ke atas. Nah, akhirnya ditanya lagi, akhirnya di sini kita ada pilihannya. Misalkan klasifikasi linear ya, klasifikasi untuk linear gitu. Kemudian apakah ini text data? Kalau text data, ini kita bisa pakai algoritma naive Bayes. Kalau tidak, kita bisa pakai KNN. Kalau tidak bisa KNN, nah kita pakai metode yang lain. Nah, jadi di sini yang hijau ini adalah nama metode-metode pada machine learning yang bisa menjadi alternatif. Jadi ini bisa menjadi pegangan tergantung dari apa yang mau diselesaikan dan kondisi datanya. Nah, jadi kita nggak boleh nanti kalau mengambil penelitian terkait machine learning, saya pakai metode ini kenapa? Karena orang kebanyakan pakai itu. Nirunya gitu jangan. Kalau S1 boleh. Tapi kalau S2, kenapa? Karena datanya jumlahnya sekian, karena ini digunakan untuk melakukan prediksi kategori, karena tidak ada labelnya atau ada labelnya, kemudian kalau di sini datanya tipikalnya seperti apa. Nah, ini ada di sini. Nah, itu ya. Baik. Nah, jadi udah sejam ya. Baik. Nah, ini jadi ini materinya ini saya kumpulkan dari berbagai macam sumber. Nah, nanti ini bisa dipelajari ya. Oke, baik. Sebelum diskusi, ada yang ingin saya share dulu sebentar. Mana ya? Oh, gini aja. Bentar. Tentang materinya kita ya, tentang materi perkuliahan kita. Saya coba share lagi. Oke, saya share screen-nya aja di sini. Baik, materi kita itu ada di EduNext. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri ya, ini kita sekarang loncat dulu ke machine learning ini ya, konsep dasarnya. Nah, nanti rencananya ini materi intelligence system ini sangat banyak, jadi kalau materinya juga banyak, kalau kita bahas semua juga nggak akan selesai, malah ada puyeng gitu. Sehingga apa yang saya coba atau kami coba bantu di sini adalah memberikan pencerahan ya, nanti silakan untuk diperdalam sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, kita tadi sudah menyelesaikan konsep yang pertama. Nah, nanti kemudian apa yang akan kita pelajari tentang machine learning itu, kita nggak akan membahas detail semua. Nah, kita akan untuk pertemuan berikutnya kita akan coba langsung praktek saja gitu, bagaimana machine learning itu digunakan menggunakan Python. Nanti kita akan langsung masuk ke modul 12 gitu, bagaimana memprogram machine learning menggunakan Python, dalam hal ini menggunakan library scikit-learn di sini. Nah, padahal sebenarnya ada yang perlu kita pelajari lagi lebih detail, terutama tadi dikatakan bahwa supervise itu gimana caranya mengolah datanya, nanti akan dijelaskan sedikit ya di sini. Ketika kita menjelaskan bagaimana mengimplementasikan machine learning tersebut. Nanti dalam kode programnya juga akan kelihatan kok tahapannya. Nah, satu hal yang penting juga dipahami, tapi ini silakan dipelajari sendiri, adalah bagaimana cara mengukur kinerja dari suatu machine learning. Jadi bagaimana cara mengukur bahwa machine learning itu sudah baik atau belum, performance evaluation. Nah, ini tidak akan diajarkan dalam pertemuan online ya. Nah, karena kita akan langsung setelah pertemuan berikutnya kita akan mencoba memprogram supaya kebayang ya, kalau di awang-awang terus kita nggak kebayang gitu. Nah, sini kita pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pemrograman Python-nya. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke deep learning. Nah, deep learning ini, untuk memahami deep learning, kita harus memahami dulu konsep dari neural network. Nah, di sini jadi deep learning itu adalah neural network. Nah, sehingga kita akan belajar konsep neural network, kita butuh 2 pertemuan untuk supaya kita paham apa itu neural network, sampai kita bisa menggunakannya. Nah, ini kita akan menggunakan ini. Nah, sehingga pertemuan kita ini, untuk pertemuan tatap mukanya ini online ya, kita akan fokus ke machine learning dan deep learning saja. Nah, sementara yang fuzzy, nah ini fuzzy sebenarnya sudah ada ya, boleh nanti itu juga sudah jelas, slide-nya silakan dipelajari jika dibutuhkan. Kemudian juga ada isu-isu lain ya di bawah, yaitu tentang concern dan ethical-nya ya, tentang intelligence system, ya ini populer dan mudah dipelajari sendiri, silakan ya. Kemudian intelligence system pada masa depan itu seperti apa gitu ya, ini juga enlightenment aja, silakan dipelajari sendiri ya, bisa. Nah, yang penting adalah konsep-konsep dasar kita yang kita perlu pahami di sini yang akan dibantu. Nah, supaya kita paham semua, maka kita harus menguasai 2 hal sebenarnya ya. Jadi yang pertama adalah kita sebut sebagai minds on. Minds on itu adalah kemampuan berpikir. Kedua adalah hands on. Hands on itu adalah tangan. Praktikal. Kalau kita berenang tapi hanya tahu teorinya aja, ya kita nggak akan bisa berenang. Kalau kita belajar machine learning tapi kita tidak pernah memprogramnya, kita nggak akan jadi tahu apa-apa gitu. Sehingga kita harus mencobanya. Itu yang akan pada pertemuan berikutnya kita bahas ya, nanti akan kita diskusikan terkait dengan ini. Nah, karena itu supaya ini saya jadi terpikir supaya problem, karena ini kan kita sedang mengejar proyek akhir ya, dan kelihatannya juga terkait dengan machine learning biasanya kebanyakan. Nah, ingin dikejar, karena itu saya merencanakan untuk mengejar materi. Materi kita tinggal 4 pertemuan lagi dengan hari ini, berarti tinggal 3 lagi nih sebenarnya nih. Contoh machine learning, kemudian masuk neural network, kemudian masuk deep learning. 3 lagi. Ingin dikejar dalam 2 minggu ini selesai. Karena itu saya ingin mengusulkan kalau besok kosong kita, besok pagi kita ketemu, akan didemokan cara menggunakan machine learning itu di Python. Sekarang minta untuk diinstal dulu kalau belum ya library scikit-learn-nya gitu. Jadi supaya kalau ada pertanyaan jadi bisa diskusi gitu, atau bisa sama-sama program bareng-bareng gitu ya. Nah, itu. Nanti bagi yang
tidak memungkinkan waktunya, ya barangkali ini kan kita rekam ya, mudah-mudahan bisa membantu. Diskusi ini kita punya kelas di Teams, punya kanal kita manfaatkan. Nah, untuk minggu depannya kita mau kejar juga, mudah-mudahan hari Selasa, kalau hari Selasa pagi kosong, pukul 8 pagi, nah kita kejar ini untuk masuk ke neural network-nya. Nanti hari Kamisnya kita masuk deep learning, selesai konsep-konsep dasarnya. Nanti dari situ sudah tidak ada lagi teori, fokus ke pengerjaan-pengerjaan proyeknya. Jadi sehingga tidak terbebani lagi dengan pertemuan online, tidak ada lagi yang harus dimasukkan, diterima di pikiran gitu ya. Itu juga berat gitu ya. Jadi mau kita selesaikan di minggu ke-10, dah gitu ya. Nanti setelah itu lebih ke kerja mandiri dan kita diskusi. Nah, terkait, oh ya, silakan. Hari Selasa kami ada kuliah jam 10, kira-kira tidak kena itu, Pak? Nah, diusulkannya sebenarnya kalau memungkinkan hari Selasa pagi pukul 8. Jam 8, ya. Sebelum jam 10 sudah selesai, Pak ya? Sebelum jam 10. Kalau saya memang menyampaikan sesuatu itu paling lama itu 1 jam berhenti. Kenapa? Karena kalau udah lewat dari 1 jam itu yang mendengarkan tuh biasanya mata dan otaknya udah kemana-mana, udah meledak. Nggak efektif gitu. Daripada Baik, gitu, Pak, terima kasih, Pak. Sebenarnya teorinya bukan 1 jam sih, teorinya itu 20 menit. Jadi yang namanya menyampaikan materi itu efektifnya itu 20 menit. Nah, biasanya bertahan sampai 30 menit. Sisanya itu udah kerja keras gitu kalau untuk bisa paham gitu. Jadi kalau mau menyampaikan konsep itu memang gunakan waktu emas 20 menit pertama. Nah, setelahnya itu biasanya dilakukan contoh-contoh gitu ya. Dan berikutnya adalah diskusi. Gitu. Itu yang namanya kuliah efektif tuh begitu. Nggak bisa gitu. Semua konsep dalam waktu 2 jam diberikan semua. Baik. Nah, jadi paling lama sebenarnya efektifnya adalah 1,5 jam. Paling lama itu efektifnya ya, 1,5 jam. Sehingga punya waktu untuk mendinginkan kepala dan komputernya 30 menit sebelum kuliah pukul 10. Hari Selasa ya, pukul 8. Nah, besok itu saya juga berencana memberikan materi besok Jumat ya, pukul 8 pagi juga gitu. Pukul 8 pagi ini mempertimbangkan yang di Indonesia Timur ini terkena waktu Jumat sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita mulai pukul 8 pagi ya. Ini mudah-mudahan ini besok bersedia. Untuk demo terkait dengan machine learning ini menggunakan Python. Nah, itu rencananya untuk besok gitu ya. Kalau seandainya berhalangan, kita rekam nanti bisa melihat rekamannya. Nah, jadi 2 minggu itu selesai. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa kemampuan itu adalah kemampuan hands-on, minds-on dengan hands-on. Minds-on oke, sudah ya, kemudian hands-on. Kita tidak mungkin bisa memahami sesuatu kalau tidak mencoba. Karena itulah kemarin diberi tugas terkait dengan Edpuzzle gitu. Nah, itu adalah kemampuan untuk bagaimana menerjemahkan dari minds menjadi nyata, hands. Nah, itu kemarin itu memang itu akan menjadi nilai yang rubriknya itu terkait dengan kemampuan untuk menerjemahkan dari ide menjadi aplikasinya, dalam hal ini menjadi program. Nah, kemampuan itu relatif bagi setiap orang, dan kemudian dari situ karena itu bahasa pemrogramannya bebas. Nanti pada 3 minggu setelah selesai minggu ini, minggu depan, minggu berikutnya, nah nanti akan diminta untuk mempresentasikan progresnya. Yang dipresentasikan adalah progresnya. Nanti setiap orang akan dapat waktu masing-masing ya, supaya nggak nungguin gitu ya. Jadi siapa jam berapa, masing-masing 10 menit aja mempresentasikan progresnya. Nah,
bukan hasil akhir, karena kadang-kadang untuk mencapai hasil akhir itu pasti banyak kesulitan. Error ana, error ini, jadi jangan pusing lah dengan error-error itu, karena ide itu bisa dilihat dengan mudah ya, walaupun hasil akhirnya itu belum terlihat. Karena itu Anda akan diminta untuk mencoba menjalankan programnya sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan. Gitu. Untuk hands-on-nya. Akhirnya keluarlah nilai kemampuan untuk mengimplementasikan. Nah, kalau dari Pak Soehardi memang lebih advance. Kemampuan untuk mengembangkan. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari, kembangkan ke suatu kasus tertentu. Karena itu diminta untuk mencari paper ya. Dan dibagi dua kan penilaiannya oleh Pak Soehardi ya. Jadi yang oleh Pak Soehardi dikatakan UTS juga nih kemarin ini ya. Sebenarnya itu komponen-komponen penilaian sih sebenarnya. Komponen penilaian. Jadi komponen minds on-nya, penilaian minds on-nya itu sudah kemarin diperoleh dari tugas yang mesh solving, tuh itu minds on. Jadi bagaimana kemampuan untuk menyelesaikan problem. Itu udah ada nilainya tuh. Pertama, nilainya 4 ya, mesh solving. Kemudian yang kedua adalah dari minds ke hands. Nah, itu kemampuan untuk mengimplementasikan. Itu nilai kedua. Parameter ketiga itu yang dari Pak Soehardi. Yang kemarin dijadikan UTS-nya Pak Soehardi itu nilai ketiga. Nilai keempat adalah nilai akhirnya. Nilai proyek akhirnya. Nah, itu parameter penilaian dari kuliah sistem intelijen ini sehingga semuanya menjadi kekayaan semua bagi kita ya. Oke, silakan Mas Fahrul. Izin bertanya Pak, maaf, apakah saya ketinggalan informasi apa ya? Yang tugas dari Pak Soehardi itu apakah sudah dikumpulkan atau nanti bareng dengan hasil nanti tugas akhir kita ya Pak? Ya, nanti yang Pak Soehardi nanti akan disampaikan kembali ya detailnya seperti apa. Tapi kita siapkan saja, berarti makalahnya itu harus sudah ada gitu, yang menjadi acuannya ya, paper jurnalnya itu harus sudah disiapkan. Kemarin boleh di ini ya, bagi yang saya sendiri juga kemarin saya belum diskusi lagi dengan Pak Soehardi, tapi memang hanya mendapat apa ya penjelasan sedikit gitu dari Pak Soehardi tentang apa yang disampaikan kemarin. Apa ya kemarin proyek pertamanya ya Pak Soehardi ya? Ada yang bisa membantu ini menjelaskan kembali? Saya taruh di chat Pak, ada anunya kemarin, PowerPoint-nya. Oh, ada PowerPoint-nya. Oke. Ya, oke. Baik, ini karena kelas kita ini diikuti oleh opsi keamanan informasi, layanan teknologi informasi, ada yang dari elektro, teknik komputer, biomedis gitu ya, macam-macam ya. Sehingga memang masih hati-hati nih sharing informasinya nih. Nah, ini kemarin ada ini ya, ada slide. Nah, ini boleh ya, Pak Heru, terima kasih. Di-upload di mana, Pak? Di chat? Di chat, Pak. Apa boleh saya share screen, Pak Son, izin? Yang tugas dari Prof. Soehardi. PowerPoint-nya. Oh, boleh, silakan. Ya, boleh, supaya boleh, rekan-rekan yang lain juga bisa ikut diskusi kalau ada yang miss. Jadi kemarin Pak, ini adalah ada topik yang dijadikan acuan oleh Prof. Soehardi. Totalnya ada 9. Jadi kami diminta untuk memilih salah satu dari 9 ini untuk dijadikan proyek tugas akhir gitu Pak. Nah, ada 10 Mas. 10 ya. Satu lagi apa Mas lalu? Kontrol. Apa? Sorry. Akses kontrol. Oh, akses kontrol ya. Saya pakai bahasa Sunda dulu. Nah, kemudian
di sini diminta Pak untuk membuatkan deskripsi tujuan, kemudian fungsi dan cara kerja berdasarkan text box ini. Nah, kemudian di sini yang kedua, di sini diminta paper tersebut itu menjelaskan juga terkait prinsip-prinsip perkembangan teknologinya berdasarkan textbook ya, textbook gitu ya. Kemudian di sini minta didetailkan juga Pak. Nah kemudian di slide 3 di sini kita diminta untuk membuat proposal inovasi. Kemudian di sini juga kita diminta untuk mendeskripsikan. Jadi ada tugasnya itu mendeskripsikan kembali poin-poin pada nomor 1 dan 2 berdasarkan pada paper yang Anda pilih gitu. Lalu buatlah rancangan desainnya, lalu pendekatan desainnya. Nah, tugasnya adalah poin-poin pada nomor 1 dan 2, artinya yang ini kelihatannya 1 dan 2, ini dikumpulkan minggu ini Pak, hari ini Pak Sony. Nah, dalam bentuk technical report. Kemudian poin 3 berarti yang ini. Nah, yang ini dikumpulkan itu minggu depan tanggal 24 Pak, begitu. Jadi kemarin ini yang teorinya dibahas sepintas oleh Pak Prof, kemudian kami diminta untuk mengerjakan ini gitu dan dikumpulkan tanggal 17 serta 24 begitu. Nah itu Pak informasi yang bisa saya tambahkan. Sekaligus saya mau bertanya Pak, boleh? Nah mau tanya terkait ini Pak, kalau kan saya akan cobanya itu untuk ngambil topik nomor 7 Pak. Nomor 7 ini karena dia lebih ke secure socket layer atau transport layer security. Jadi saya itu akan mencoba Pak mengambil sisi karena ini terkait keamanan informasi, terkait ini security dari transaksi datanya Pak. Nah ini saya sebetulnya sudah buat. Nah rencananya itu saya akan ngambilnya itu terkait kriptografi menggunakan algoritmanya AES Pak gitu. Nah apakah itu linear Pak dengan yang poin nomor 7 ini atau tidak, kira-kira Pak Sony, mohon bimbingannya Pak. Terima kasih. Baik, kalau keamanan informasi sebenarnya Pak Suhardi yang lebih paham benar ya itu ke mana. Tapi yang pasti terlepas daripada itu kriptografi itu adalah nggak ada di sini ya sebenarnya. Kriptografi itu sebenarnya sendiri. Oh, yang nomor 6 sebenarnya, digital certificate, digital signature atau kriptografi itu sebenarnya lebih cocok yang ke-6. Oh, di sini apa ya? Sebenarnya ya kalau kriptografi itu sebenarnya kalimat-kalimatnya itu kurang gitu sebenarnya ya. Ada bisa ditambahkan gitu karena di situ konsepnya sama, konsep kriptografi yang digunakan gitu ya. Baik Pak. Untuk hashing kan digital certificate itu kan hash ya di situ ya. Ya. Betul. Baik. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana di sini tapi terkait dengan ini bagaimana suatu algoritma intelligence ya digunakan untuk menyelesaikan masalah ini ya. Baik, berarti kalau udah begitu, minggu lalu berarti semua sudah harus memiliki papernya ya, harus semua sudah ada. Nah, memang yang menjadi concern bagi Pak Suhardi ini, beliau ini karena pikirannya itu sedang mengembangkan keamanan informasi, opsi RMKI, sehingga pikirannya itu RMKI terus, gitu. Sehingga padahal beliau berkali-kali disampaikan bahwa peserta kuliah ini tidak semuanya RMKI, tapi campuran. Ya. Nah, karena itu nanti bagi yang bukan dari opsi RMKI,
sudah kebayang ya, jadi diusulkan seperti apa dengan mengadopsi ke sini saja usulannya dengan papernya, tapi papernya itu ambillah dari jurnal-jurnal Q1 atau misalkan dari IEEE Access gitu dari situ. Nah, kemudian usulkan. Baik, nanti saya coba bantu deh menginikan lagi ke Pak Suhardinya ya, mengingatkan kembali ini. Jadi Pak Suhardi itu karena ini ada 2 kelas ya, K1, K2, jadi dipikirnya, oh ini khusus RMKI, yang sisanya kelas yang satunya, yang enggak juga gitu. Ini kan macam-macam, ini campuran gitu. Begitu ya. Baik, satu-satu dari Mas Luki, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait barusan terkait topik proyek akhir yang dari Prof. Suhardi yang diberikan. Kalau kami dari kelas RMKI itu menangkapnya topik yang dipilih itu harus berrelevansi dengan artificial intelligence gitu Pak, dengan machine learning sesuai dengan bahasan yang Bapak selalu sampaikan. Nah sehingga apakah penekanannya memang harus seperti itu, harus ada yang berkaitan dengan AI atau machine learning-nya, atau boleh seperti yang tadi Kang Taufik sampaikan gitu Pak. Karena di sini juga kalau misalkan contohnya saya memang sudah punya paper terkait proyek akhir ini. Saya menggunakan teknologi face detection. Nah, itu kan ada kaitannya dengan machine learning ya Pak ya, dengan AI. Nah, cuman nanti sama saya di kontribusinya dari keamanannya itu untuk mendeteksi face spoofing gitu Pak, untuk mendeteksi wajah palsu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Apakah jadi yang saya tanyakan itu sebagai bahan koordinasi Bapak dengan Prof. Suhardi juga, apakah penekanannya itu artikel yang harus kita pilih ini penekanannya harus ada AI-nya atau boleh tidak juga seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, jadi sesuai nama judul kuliahnya Intelligent System berarti utamanya itu adalah intelligent system. Nah, di situ. Nah, sekarang intelligent system itu bisa digunakan di berbagai bidang. Salah satunya ya dalam hal ini bisa bidang IT, bisa bidang kontrol, bisa bidang biomedis, bisa bidang information security. Jadi yang menjadi topiknya itu adalah bagaimana mengimplementasikan atau memanfaatkan teknologi intelijen ya, AI gitu ya, sistem cerdas, sistem intelijen itu pada keamanan informasi. Nah, di sini ya itu saja sih sebenarnya keywordnya gitu. Jadi kalau memang itu digunakan untuk keamanan yang terkait dengan face recognition, ya kalau memang ada paper yang memang di situ papernya bisa mengkaitkan antara information security dengan menggunakan intelligent system, ya itu nggak masalah. Karena itu kemarin diminta, kalau dilihat memang belum terisi semua ya itu ya Google Sheet-nya ya dengan. Nah, kalau sudah terisi semua dengan Google Sheet-nya, nanti saya Pak Suhardi bisa melihat itu sudah relevan atau belum. Karena itu Pak Suhardi itu meminta cepat, ini saya udah kebayang nih, meminta cepat supaya kalau ada apa-apa sudah bisa diperbaiki. Jadi jangan nanti udah keburu akhir baru ketahuan ini ada yang kurang tepat gitu ya. Nah, ini. Bayang ya, jadi bagaimana implementasi intelligence system pada information security kalau memang yang terkait dengan RMKI. Mas Fahrul, nanya lagi, silakan. Pak, mohon maaf nih nanya lagi Pak. Di sisi ini Pak, yang memang tugas akhir ini, karena saya kan opsinya itu LTI Pak, bukan RMKI. Berarti kalau dari penjelasan Bapak mau konfirmasi ulang Pak, apakah saya bisa mengambil misalkan paper yang saya dapatkan tuh ada 2 sumber utama, sumber yang tugas akhir ini sama sumber utama dari penelitian tesis saya Pak.
Nah ini mau sekalian komen, soalnya biar sekalian satu kali kerja untuk tesis juga Pak. Yang akan diambil dari tadi topik yang Pak Suhardinya dari segi teknologi VPN-nya. Hanya saja kan algoritma yang ada di paper yang saya dapatkan itu untuk kebutuhan cyber security Pak. Tapi tesis saya bukan di sisi itu Pak, di sisi yang lain gitu. Nah apakah VPN-nya boleh diambil, tapi sisi yang dikerjakan nanti di sisi yang tesis saya Pak bagiannya. Dan algoritmanya diimplementasi di sisi yang bukan cyber security Pak. Iya, kalau bukan dari opsi RMKI, Kemenkominfo disesuaikan saja dengan bidang keahliannya masing-masing. Dengan kerangka yang mengikuti ya, contohnya kemarin diberi contoh kerangka yang information security ya, jadi ya ikuti saja kerangkanya itu. Nah, tinggal disesuaikan dengan case-nya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Sony. Karena di sini intinya adalah tentang intelligence sistemnya. Jadi jangan jadi ketarik kemana-mana gitu ya. Intelligence system ya karena Pak Suhardinya sedang mengembangkan Kemenformasi jadi ketarik ke situ nggak perlu sih sebenarnya. Tapi implementasi intelligence system sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Suhardi itu adalah terkait dengan information security. Gitu. Oke. Baik ya, ini kemarin kelihatannya Mas Galang juga sempat apa ya, terlewat ya barangkali ya. Mudah-mudahan atau sudah kontak dengan teman-teman yang lain gitu. Mudah-mudahan informasinya juga bisa segera diupdate. Baik, ada lagi silakan bagi yang ingin bertanya gitu ya. Oke, Pak Heru, terima kasih. Ini sudah masuk ke chat-nya ya, sehingga bisa. Iya Pak, tadi lupa enter tadi Pak. Oh gitu. Saya kira lambat gitu, biasanya suka lambat ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, jadi itu ya perkuliahan kita. Jadi perkuliahan kita ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita karena apa boleh buat intelligence system itu, AI itu sudah bukan lagi ilmu milik kelompok tertentu, sudah tidak, tapi sudah menjadi milik semua orang. Kalau kita lihat tesis-tesis pada berbagai program magister yang ada di berbagai kampus sampai ke ilmu sosial, itu isinya penggunaan AI untuk ini, penggunaan AI untuk itu, machine learning untuk itu, machine learning untuk ini. Tapi ketika kami baca pekerjaannya ya geleng-geleng kepala juga, tepok jidat juga gitu. Karena apa? Karena di situ tuh digunakan hanya ada data, ada algoritma, diolah-olah, kemudian dihitung, selesai gitu. Ya ampun gitu. Jadi maksud saya kalau kita menggunakan teknologi kita tuh harus tahu dasarnya gitu. Jangan hanya terbawa saja suasana gitu. Nah, karena itu khusus kita nih di opsi program Magister Teknik Elektro, nah kita harus bisa menjadi contoh bagi atau menjadi agen bagi teman-teman kita dari bidang ilmu yang lain. Gitu. Nah, sehingga dan kita juga sebagai dari elektro ini ya harus, dan backgroundnya IT ya harus tahu benar, harus paham benar supaya kita nggak dibohongin sama orang. Kalau kita tahu detailnya, banyak sekali kelemahan dari AI ya, banyak sekali kelemahan dari AI. Nah ini kita pelajari. Jadi jangan percaya gitu sama AI sebenarnya. Nah jadi mudah-mudahan pesan-pesan itu bisa diterima. Kemudian yang kedua, apa yang diberikan di kuliah ini adalah membantu mengajarkan cara untuk belajar supaya nanti kalau ada ilmu-ilmu baru kita bisa belajar dengan mudah. Terlalu banyak informasi yang ada di Google, di YouTube membuat kita kesulitan untuk menyaringnya. Jadi kalau kita belajar, yang mana ini yang mau kita pakai? Kadang-kadang akhirnya kita jadi bosan, udah pusing gitu. Lihat judulnya aja udah sakit kepala ya, nggak tahu yang mana, ya udahlah gitu. Nah, akhirnya kita belajar untuk
memilih informasi mana yang bisa kita percaya, mana yang kita pakai sebagai dasar gitu ya. Nah ini nggak mudah, ini harus belajar. Saya sendiri juga menyusun slide yang tadi barusan diajari itu, kalau jujur 3 tahun itu bikin slide sependek itu gitu. Tapi itu proses belajar gitu. Akhirnya jadi juga itu, jadi satu kesatuan gitu. Asalnya kacau balau itu, yang baca juga nggak ngerti gitu. Barangkali juga sampai sekarang masih banyak salahnya, tapi mudah-mudahan bisa membantu ya, kita mohon masukannya dan kritik gitu, apa yang sulit untuk dipahami gitu, supaya berikutnya bisa jadi lebih baik buat kita semua. Ya, kira-kira itu yang ingin disampaikan. Barangkali terakhir ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, berikutnya kita ketemu lagi besok ya. Besok Jumat pukul 8 pagi. Supaya dengan materi meneruskan tentang machine learning sekaligus mendemokan kode programnya. Oh ya, kode programnya sendiri ada di EduNext di modul 12. Nah, itu udah di-upload di situ tuh sebenarnya, di EduNext modul 12. Itu ada contoh kode Python-nya dengan contoh datanya. Nah, ini boleh juga nih, dicoba-coba dulu nih, kalau mau nyoba dulu ya. Atau kalau tidak nanti besok didemokan. Nah, jadi akhirnya kita kebayang gitu, dataset itu seperti apa, kode programnya seperti apa, kemudian kalau kita lakukan learning itu jadinya seperti apa gitu. Kalau nggak ada buktinya kan kita nggak bisa bilang, nggak boleh percaya ya. Jadi Anda, Bapak Ibu, boleh ngomong ke saya, nah ini metode machine learning ini sebelum dibuktikan ke kami, ini kami nggak percaya gitu. Tolong buktikan dulu dong. Boleh aja ya. Dan dengan demikian kita harus bisa, secara engineering ya, kita bisa terukur gitu di situ. Jadi besok targetnya adalah kita ingin membuktikan benar nggak nih metodenya, gitu. Baik. Sedikit Pak. Oh ya, silakan Pak Heru. Nah, untuk persiapan besok kan mau praktek, tadi katanya kami disuruh install dulu Pak ya, Scikit-learning. Iya, Scikit-learn. Itu di mana installnya Pak? Yang di .org itu? Nah, itu sebenarnya ada di bab saya share lagi aja ya. Di bab 12 Pak. Cuma iya, di situ. aja di pip kan? Di pip, pakai pip. Iya. Pip install gitu kan? Iya, tinggal pip install Scikit-learn. Jadi terlepas dari ini, besok juga akan didemokan ya, jadi nggak usah khawatir sih. Jadi di bab 12 ini, nah ini di bab 12, kalau kita lihat bab 12, ini ada slide tentang bagaimana cara menginstal. Nah yang kemarin pada pertemuan berapa tuh ya, disampaikan ya ini ya. Di sini ada cara melakukan install. Kemarin kan dengan Google Colab, kemudian local installation, ya terutama yang lokal. Ini kok error nih. Oke ya, jadi Jupyter Notebook. Nah di sini. Nah nanti file Jupyter Notebook ini ada di sini nih, Python code-nya. Tinggal download, ini ada dari Google Drive. Data testnya juga ada nih. Nah, nanti kita akan pakai data test yang ini. Data training yang ini nih, simple aja gitu. Nah nanti kita akan lihat bagaimana cara melatih. Nah akhirnya kebayang gitu, gimana sih bentuknya data training. Ini biasanya data training itu bukan Excel ya, tapi yang plain-nya atau CSV biasanya modelnya, bentuknya CSV gitu. Kalau Excel itu ada format-format sulit ya, ada header-headernya, nggak bersih datanya. Yang sudah dibersihkan formatnya CSV. Baik, tetapi tetap besok akan diinikan kok, besok akan ditunjukkan. Tapi kalau memang sudah mau nyoba duluan silakan. Nggak usah nyiapin apa-apa juga, nggak apa-apa kok. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih semua atas masukan-masukan, sharing-sharingnya ya, senang sekali nih. Semangat semua, mudah-mudahan semua tetap sehat dan semangat sampai akhir perkuliahan.
perkuliahan kita. Baik, sampai bertemu lagi besok pagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi pukul 8. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siang Pak.